Shalom juga bagi Bapak Ibu yang ada di channel YouTube dimanapun Anda berada. Kita percaya bahwa Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan hari ini. Kita akan pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai ayat yang ke-38. Di awal khotbah saya selalu mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara nanti ketika pulang ke rumah dengan keluarganya, silakan para orang tua kembali membahas ayat ini ya. Kembali kita lihat lagi apa yang terjadi di ayat 17 sampai ayat 38 ya. Dan saya memberi judul teladan sikap dalam pelayanan. Teladan sikap dalam pelayanan. Nah, kita percaya bahwa hidup kita bukan milik kita lagi tapi Kristus dalam kita. Amin. Kita meyakini bahwa tujuan hidup kita adalah melayani itu Tuhan. Ya, itu yang kita yakini. Nah, di dalam pendahuluan saya mau sampaikan seperti ini. Bahwa orang Kristen melayani Tuhan itu dengan berbagai alasan dan berbagai tujuan. Kita lihat ada teman-teman kita pelayanan di gereja, pelayanan di sebuah institusi, pelayanan di luar gereja. Setiap orang Kristen melayani Tuhan, mereka mempunyai alasannya sendiri, tujuannya sendiri, intention atau niatnya sendiri. Seringkali yang menjadi masalah bukan apa yang dilakukan, tetapi apa yang di dalam ini. Apa yang menjadi niat, apa yang menjadi alasan, inilah. Ya, ketika saya memberi sesuatu niatnya nggak benar, saya juga salah. Ketika saya melakukan sesuatu alasannya tidak benar, tidak sesuai firman, salah juga. Maka hari ini kita akan melihat di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita perlu mempunyai sikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nah saya tuliskan bahwa sikap yang buruk dalam pelayanan dimanapun Anda berada sering menjadi penyebab konflik dalam pelayanan. Sepakat Bapak Ibu? Ini semua dimulai dari sikap yang buruk. Setiap kita pernah bersikap buruk. Namun pertanyaannya, setelah saya tahu itu sikap buruk, saya bertobat atau tidak? Atau justru saya melanjutkan sikap buruk itu? Ini jadi masalah. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya kita ini melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Ini yang perlu menjadi pertanyaan besar bagi saya, bagi kita semua sebagai pelayan Tuhan. Maka Tuhan memberikan sebuah teguran kepada hamba-hamba Tuhan saat itu ya, orang-orang Farisi di Matius pasal 15. Kalau kita lihat sebentar di situ, Matius pasal 15 ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Ya. Sekarang perlu waktu untuk membuka Alkitab karena Alkitabnya sudah diupdate ya, terjemahan baru 2. Matius pasal 15 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mengatakan hal ini menjadi sebuah teguran buat kita. Maka pelayanan itu bukan perbuatan yang dilihat, tetapi sikap hati yang tidak terlihat. Itu yang lebih penting. Halo, amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, buktinya apa? Buktinya konflik terjadi di dalam pelayanan. Apakah konflik karena jadwal pelayanan, rebutan? Apakah itu bicara tentang jumlah persembahan kasih yang diterima, jumlah nasi kotak dapat atau enggak dapat, saling menjatuhkan, menggosipkan satu dengan yang lain. Itulah bukti sikap yang buruk dalam pelayanan, dan itulah bukti jangan-jangan kita melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Maka kita perlu merevitalisasi, menghidupkan kembali makna melayani Tuhan itu. Mari kita baca bersama-sama di slide 1, 2, 3. Sikap yang benar dalam melayani sangat diperlukan untuk memastikan pelayanan yang dikehendaki oleh Allah. Kita akan lihat apa sih hakikat pelayanan itu nanti ya di dalam firman Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, mari kita akan membahas di dalam Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai 38 ini. Disinilah saya sebut sebagai sebuah sebuah pertemuan terakhir. Ya, pertemuan terakhir. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kita sering mendengar pengajaran Paulus. Paulus banyak mengajar. Ya, namun hari ini kita tidak dengar pengajaran Paulus, tapi kita mau lihat perilaku Paulus sebagai pelayan. Halo? Ya. Pengajaran tanpa dibuktikan dengan perilaku menjadi percuma kan? Tapi kita hanya berperilaku tanpa mengajar, enggak boleh juga. Karena firman Tuhan berkata amanat agung, ajarlah mereka. Maka
Paulus banyak mengajar, kita banyak mendengar, tapi hari ini kita melihat bukti perilakunya sebagai pelayan Tuhan yang sering mengajarkan kebenaran. Ya, ayat 31 kita akan lihat di situ, ayat 31 di situ. Ya, kita lihat Paulus mengembalakan jemaat Efesus selama 3 tahun. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa selama 3 tahun siang malam aku tanpa henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus melayani jemaat di Efesus selama 3 tahun, dan ayat 16 kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 20 dikatakan Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia sedang terburu-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Paulus sedang terburu-buru supaya tiba di Yerusalem pada Pentakosta dan tidak singgah di Efesus. Maka di ayat 17 Paulus meminta para penatua, pemimpin jemaat di Efesus agar mereka datang ke Miletus, berjumpa dengan Paulus di pertemuan yang terakhir, di pesan yang terakhir. Ayat 18 sampai ayat 38 itu adalah isi pesan Paulus, perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Dan kita tahu semua yang terakhir itu sangat penting. Pasti dipilih pesan yang sangat teramat penting untuk orang ketahui dan dia ingat sepanjang hidupnya bahwa terakhir saya berjumpa dengan seseorang, inilah pesannya. Maka ayat 18b sampai 35, kalau kita lihat pesan Paulus di situ, Paulus seperti sedang mempertanggungjawabkan pelayanannya di Efesus. Kalau kita ingat sekitar 2 hari yang lalu kita baca kitab Samuel, di mana Samuel mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada jemaat Israel. Aku tidak ada memeras kamu, aku tidak mengambil lembumu. Ayo siapa? Buktikan jika aku melakukan hal itu. Maka ini hal yang mirip terjadi. Paulus di akhir pelayanannya 3 tahun di Efesus, maka dia menyampaikan pesannya bahwa aku mempertanggungjawabkan perilaku pelayananku. Beritahu sebelahnya, perilaku pelayanan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan manusia. Halo? Apakah kita berani berkata, inilah perilakuku? Ketika disampaikan, diakui, lalu jemaat berkata, pret pak, bohong semua itu. Berarti kan perilaku kita nggak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Tapi ketika Paulus berkata, inilah perilakuku, dan orang, amin, amin, amin. Berarti benar-benar ini bukan sebuah kesombongan, ini sebuah keteladanan yang ditunjukkan di dalam perilaku sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 18 mari kita lihat. Ayat 18 kita mulai dari situ. Kamu tahu bagaimana aku hidup senantiasa di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Paulus membuka pesannya, pesan terakhir, perpisahan dengan para penatua, berkata, kamu tahu, beritahu sebelahnya, kamu tidak tahu hidupku kan? Tapi kalau kita bersama-sama sebagai pemimpin rohani, kita dalam sebuah home, kita sebagai orang Kristen yang ada di sebuah keluarga, maka seorang bapak, seorang ibu, seorang anak harus berani berkata kepada teman-teman, rekan atau keluarganya, kamu tahu kan bagaimana cara aku hidup? Halo? Maka ketika ada ketidaksesuaian dengan kebenaran, orang itu bisa memberikan masukan kepada kita, teguran, nasihat, dan saling, itulah namanya orang Kristen. Ya atau ya? Ya, nah perhatikan baik-baik, kamu tahu ya bagaimana aku hidup, bicara tentang perilakunya, bukan pengajarannya. Halo? Perilakunya. Maka ada hamba Tuhan berkata, percuma kita banyak tahu Alkitab, ya, menjadi orang yang banyak tahu Alkitab, tapi tidak melakukannya. Nah, saya rasa kurang komplit. Saya komplitkan. Percuma juga bagi orang yang tidak mau belajar Alkitab dan tidak melakukan firman Tuhan. Halo? Bukan berarti yang belajar akhirnya nggak usah belajar lagi, tinggal praktek, nggak bisa. Yang nggak belajar bagaimana praktek juga. Halo? Maka kita perlu tahu bahwa praktek itu menjadi penting, tapi praktek di dalam kebenaran yang sebenar-benarnya benar sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, saya mengartikan ayat 18 ini dikatakan bahwa pelayanan sebenarnya itu ditunjukkan dalam sikap dan perilaku keseharian. Amin. Sampai hari ini istri saya masih punya catatan kepada saya. Ya. Ada perilaku yang dia harapkan untuk saya berubah, oke? Saya sendiri punya catatan. Sampai saya hire seorang coach ya. Saya ngobrol begini. Kenapa ya kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan ini, saya responnya begini.
Saya perlu dibantu untuk menemukan apa yang terjadi. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, itulah ada sebuah niat intensi untuk terus memperbaiki diri. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita lihat ayat 19a. Ya, 19a. Coba buka Alkitabnya. Memang kalau usia begini baca Alkitab yang kertas begini agak menantang ya. Agak miring-miring begini ya, karena kacamatanya progresif yang bawah tuh baru bisa baca. Ayat 19. Waduh, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Waduh, dia open dengan kalian tahu kan bagaimana aku hidup. Lalu kemudian ayat 19a dikatakan, dengan segala kerendahan hati, aku melayani Tuhan. Ketika kita ingin mencari tahu apa hakikat melayani Tuhan, maka ayat ini perlu kita teliti. Karena di situ dikatakan aku melayani Tuhan, dan ternyata kata melayani di situ adalah douleo. Douleo dari akar katanya doulos. Ya, doulos itu hamba, slave atau budak. Dan douleo itu bicara tentang apa? Mentaati, menghambakan diri atau mengabdi. Maka dari sini kita bisa tahu melayani Tuhan itu bukan aktivitas 2 jam di gereja tiap hari Minggu, main musik, khotbah, jadi asyir, pendoa, berita sebelahnya, bukan itu. Kita mau tahu mengenal hakikat pelayanan. Kenapa? Ada orang-orang yang kalau kita lihat promosi di akun sosial medianya, kita pelayanan. Ya, di Instagram saya muncul, anta kirana khotbah di mana? Tetapi kemudian hatinya kotor, perkataannya kotor, untuk apa? Itu bukan melayani Tuhan. Karena dari ayat ini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara bersama-sama ya, bahwa ternyata Paulus saat dia mengatakan kata melayani Tuhan, ya, present, saat itu dia ngomong kalimat itu, ada tense participle. Participle itu artinya terus menerus. Beritahu sebelahnya, katakan terus menerus. Jadi melayani Tuhan itu perilaku yang dilakukan sampai dia ngomong dan terus menerus secara aktif. Jangan pernah berkata ketika aku dulu melayani Tuhan lalu sekarang tidak lagi. Ketika Paulus berkata aku sudah selesai di Efesus lalu aku mau santai nganggur nggak melayani Tuhan, enggak bisa. Karena konsep melayani Tuhan bukan nanti kalau saya punya waktu, bukan nanti kalau anak saya udah besar, bukan nanti kalau begini, kalau begitu, tetapi hidup saya adalah melayani Tuhan. Yes or yes? Ini hakikat kebenarannya. Maka kalau kata melayani yang digunakan adalah kata douleo ini, itu artinya melayani Tuhan adalah mentaati kehendaknya, menyenangkan dia, melakukan perintahnya. Ketika Bapak Ibu Saudara, engkau melakukan perintah Tuhan, engkau sedang melayani Tuhan. Amin. Nah, seorang hamba Tuhan dari Ghana, ya, Dag Heward Mills, dia mengatakan begini, saya kutip pernyataan dia. Dikatakan begini, menjadi hamba seseorang artinya mengusahakan kepentingan orang itu, bukan kepentingan pribadi. Jadi melayani Tuhan itu mengusahakan kepentingannya, taat kepada keinginannya. Hamba Tuhan ini mengatakan sesuatu yang clear buat kita. Maka hari ini kita harus tahu, yuk kita melayani Tuhan. Ngomong ke gembala, aku mau melayani Tuhan. Ya, itu aktivitas pelayanan boleh. Tapi melayani Tuhan sebenarnya adalah ketika kita fokus menyelaraskan diri kepada apa keinginan Tuhan kita. Dan jika melayani Tuhan di tempat ini a part of obeying His command, bagian dari kita mentaati perintahnya, maka kita lakukan. Amin. Termasuk juga melayani Tuhan dengan cara untuk kita memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan masukan. Itu pelayanan juga, jika itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, itulah yang kita pelajari hari ini. Dan selalu ada penderitaan dalam melayani Tuhan. Anda baca ayat 19b, di situ ada penderitaan yang Paulus alami. Tapi Paulus tetap melakukan apa yang berguna bagi jemaat. Mengajar, bersaksi, aku tidak segan-segan untuk menyampaikannya. Anda bisa baca di rumah nanti. Ayat 20, ayat 21. Bahkan di ayat 26, ayat 27 diulang lagi di situ.
Ya, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih dari darah siapapun juga, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Paulus akhirnya di ayat 28 memberikan tugas pengembalaan kepada penatua. Diberikan, ya. Oke, ayat 28 dikatakan, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk kemudian melanjutkan pelayanan itu. Sambil Paulus memberikan peringatan ayat 29 sampai 32, ada serigala akan muncul, pengajaran palsu akan muncul. Dalam pelayanan ada penderitaan, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Tetapi perhatikan baik-baik, kita bisa melihat ayat 33, 34, 35. Dalam 3 ayat terakhir di dalam pesan Paulus ini, ia menegaskan sikap dan perilaku yang harus ada dalam diri seorang pelayan Tuhan. Mari kita lihat 3 sikap apa saja yang Paulus tegaskan saat itu kepada jemaat yang ada di Efesus, para penatua. Mari kita lihat ayat 33. Silakan slide-nya bisa dikeluarkan. Nah, kita bisa lihat di situ, kita baca bersama-sama 2, 3. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Maka Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Perpisahan dengan para penatua. Paulus menyatakan bahwa hidupku kelihatan, kamu tahu bagaimana perilakuku. Kemudian disampaikan melayani Tuhan adalah duleo, yaitu menjadi hamba mengabdi, ketaatan kepada perintah Tuhan, bukan aktivitas pelayanannya, itu hanya byproduct saja hasilnya. Kemudian Paulus berkata, oke, kalau begitu aku juga dalam penderitaan tidak melalaikan tugas. Aku bersaksi, aku mengajar, menyampaikan semua maksud Allah. Sekarang gantian kalian yang jalankan itu. Tapi ingat, akan ada tantangan. Jangan mundur. Jangan kita nanti kemudian akhirnya keluar atau tidak lagi melayani Tuhan, karena hidupmu adalah pelayanan Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan. Dan 3 ayat terakhir, Paulus menutupnya dengan pesan yang ketika saya membaca ini, saya melakukan introspeksi buat saya juga. Buat kita semuanya, pelayan Tuhan perlu punya sikap dan perilaku seperti ini. Yang pertama adalah tidak cari keuntungan. Paulus berkata, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Masalah dalam pelayanan adalah apa? Mengingini perak, mengingini emas, mengingini pakaian, mengingini hal-hal yang duniawi. Halo? Halo? Ya, ini yang menjadi masalah. Bahkan yang menjadi masalah sejak dari mana orang kadang-kadang nggak sadar. Maka kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, ketika di dalam melayani Tuhan, lalu niat saya adalah untuk dapat uang, untuk dapat keberhargaan, untuk dapat popularitas, itulah semua makna-makna yang duniawi. Beritahu sebelahnya, melayani Tuhan bukan cari untung. Bayangkan jika sikap ini luar biasa. Paulus, ya, perhatikan, dan kata ingini di situ, ya, epitumeo, ya, epitumeo itu artinya nafsu akan atau mencondongkan hatinya kepada. Dan tenses yang digunakan aorist indikatif aktif. Aorist artinya dari masa lampau, indikatif artinya benar-benar terjadi. Jadi Paulus berkata, sejak dia mulai pelayanan, ya, misi pertama, misi kedua, misi ketiga, di Efesus adalah misi ketiga. Dia berkata apa? Sejak dulu sudah saya tidak pernah mencondongkan hati saya kepada harta, emas, perak, tidak pernah aku kejar, tidak pernah aku ingini. Dan itu benar-benar terjadi. Halo? Ya. Paulus tidak menolak pemberian, nggak pernah. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melayani Tuhan, dikasih nasi kotak, dikasih terima kasih, thank you, luar biasa, puji Tuhan, dikasih uang, apapun, dikasih apapun, Anda terima, mengucap syukur, nggak masalah. Tapi itu bukan yang dikejar. Halo? Saya ingat pernah ajak istri di Pantura, lalu kita melayani, setelah selesai, diajak makan. Makanannya keren banget. Ikan lele, ya, itu yang nggak saya makan sampai sekarang. Kemudian, macam-macam. Dan kita makan, mejanya panjang, cakep, bagus, dari kayu. Pas di ujung meja, itu toilet. Ya, lalu itu taman kebun, ada pohon pisang, anginnya semilir. Saya nggak tahu arah anginnya dari mana itu. Apakah dari dalam keluar atau dari toilet itu masuk ke dalam. Wah, itu udah baunya apa segala macam. Aduh, tapi harus makan kan, menghargai. Oke.
Setelah selesai, saya dikasih pemberian. Pemberiannya apa? Ingat istri saya pasti. Itu uang-uang receh, lalu kemudian ribuan, 2 ribuan yang kuas-kuas, apa semuanya segala macam. Bapak Saudara, sebagai penghargaan saya terima. Tapi pulang di tempat itu, balikin lagi dalam kotak persembahan. Lalu ada kasih pisang, gede Bapak Ibu Saudara. Halo? So, jangan sampai adalah bahwa ketika melayani Tuhan, pilih-pilih mana yang dikasih besar, mana yang dikasih kecil. Kalau ini sampai terjadi dan ini sudah terjadi, maka kita tidak punya perilaku yang dikatakan oleh Paulus. Perak emas tidak kuingini. Ya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita baca 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 15, ayo kita baca sebentar lah ya. 1 Korintus pasal 9 ayat 13 dan 15. Yang sudah menemukan katakan belum ya. Ayat 13 dan 15, firman Tuhan berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Matius 10 ayat 10 dikatakan, kalau kita pergi jangan bawa apa-apa. Maka sebenarnya sebagai orang yang diutus Tuhan, dia hidup dari apa? Dari apapun yang orang berikan kepada pelayan itu. Dan Tuhan berkata nggak usah pusingin apapun, nanti Tuhan akan cukupkan. Maka sebenarnya Paulus punya hak juga untuk menerima sesuatu. Tapi 1 Korintus 9 mengajarkan kepada kita apa? Namun ayat 15, aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Berhak pun nggak dipakai. Kenapa? Tujuannya supaya aku tidak menghalangi berita Injil. Karena jelas penghalang berita Injil datang adalah apa? Ketika orang cari untung. Maka itu batu sandungan yang paling powerful untuk orang tidak percaya kepada Tuhan akhirnya. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Mari hari ini aplikasinya, mari kita pelayanan. Melayani Tuhan dengan talenta, dengan karunia, dengan waktu. Apapun yang Tuhan berikan. Bukan untuk cari untung, tapi pengabdian kepada Sang Pemilik hidup kita. Amin. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, pengabdian. Bapak Ibu Saudara, silakan ada di rumah, beritahu keluarganya, pengabdian. Amin. Ya, bagian pertama. Yang kedua, mari kita lihat ayat 34. Pesan yang kedua, firman Tuhan berkata begini. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Tanggung jawab ya. Kalau dia jadi leader, maka dia penuhin juga teman-temannya yang dia bawa bersama-sama. Yang kedua, sikap perilaku yang Paulus sampaikan di pada pesan terakhir, pertemuan terakhir dengan para penatua di Efesus ini, bukan hanya pelayanan itu tidak cari keuntungan, tapi kalau dari pelayanan Anda dapat sesuatu, oke aja, nggak apa-apa. Tapi hati kita tidak dicondongkan untuk itu. Amin. Kita sepakati dulu nih ya, boleh nggak apa-apa. Ya. Karena ketika kita masuk dalam sebuah pelayanan, ada berkat, itulah cara Tuhan berkati kita. Yang kedua, tidak malas bekerja. Ini yang kedua. Ya, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Masalah di pelayanan adalah seringkali, aduh Pak, tidak ada dana, atau jadi pasif, menunggu diberi. Loh, ada hamba-hamba Tuhan banyak banget lah, yang ketika sudah memutuskan jadi hamba Tuhan, lalu kemudian ketika ketemu dengan kita komplain. Gimana Pak? Kita nggak ada ini, kita nggak itu. Loh, ketika Anda memutuskan menjadi pendeta, berarti kan percaya Tuhan cukupkan. Halo? Saya juga nggak tahu gimana cara Tuhan cukupkan, tapi Anda yang harus percaya kepada Tuhan. Orang memutuskan jadi pendeta. Halo? Maka yang disalahkan adalah, ya nggak dikasih sih, ya, kota besar nggak kasih kontribusi, nggak bla bla. Oke, ya kita bisa memberkati mereka, tetapi secara fondasi atau esensinya, kita tidak boleh menjadi orang yang victim, menjadi korban, menunjukkan bahwa karena saya melayani Tuhan, maka saya miskin. Ya. Ini mentalitas yang harus dibuang. Karena apa? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Tesalonika, Paulus mengajar kalau kita tidak mau bekerja, jangan makan. Konteks saat itu adalah karena ada jemaat-jemaat yang merasa Tuhan sudah mau datang.
Ya, pengajaran Tuhan mau datang nih. Maka mereka nggak kerja, keluar dari pekerjaannya, nggak mau bekerja, ngumpul di gereja semua. Jadi beban buat gereja. Maka Paulus terpaksa ngomong, lu nggak mau kerja, lu jangan makan. Artinya apa? Keluar dari gereja, Tuhan datang kapan, nggak usah ditunggu-tunggu, dia pasti datang, tapi lu kerja. Yes or yes? Ya. Nah, bagi Paulus, bekerja untuk pelayanan, bukan pelayanan sebagai pekerjaan. Halo? Bayangkan kalau semua umat Tuhan punya sikap seperti yang diajarkan Paulus, yang ditunjukkan Paulus. Betapa dahsyat pelayanan kita. Tuhan pakai kita kan dahsyat. Ada sebuah tanggung jawab ketika saya mau melayani Tuhan, maka saya perlu berpikir bagaimana caranya saya bisa support pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Yang terjadi adalah, gimana Pak, saya udah menikah, anak 3, anak 4, anak 5, ya udahlah kita cari gereja yang bisa bayarin keluarga kita. Makanya Paulus kalau kita perhatikan, ya, dia memilih untuk kemudian akhirnya sendiri. Ya. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik, kalau kita berpikir secara hikmat nih ya, nanti kalau saya punya anak 1, 2, 3, 4, 5, uang sekolahnya berapa, itu semua dipikirin, jangan mikirnya belakangan. Ya atau ya? Begitu semuanya udah gak dipikirin, tiba-tiba gimana Tuhan nih tanggung jawab dong, gimana ceritanya? Halo? Ya? Nah, bekerja, kalau menurut saya itu bekerja itu menukar sumber daya yang saya miliki dengan uang. Menurut saya begitu. Saya punya waktu, pemikiran, saya punya keahlian, kompetensi, maka saya tukar dengan uang. Orang bayar saya atau dengan apapun lah. Ada penukaran. Itu bekerja. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita, termasuk ketika kita jadi full timer kerja di gereja pun, semangatnya bisa dua. Satu, melayani Tuhan. Dua, saya bekerja di situ. Halo? Yang menjadi masalah bukan orang yang menjadi full timer melayani Tuhan, bukan. Yang jadi masalah adalah orang yang memutuskan menjadi full timer dengan semangat saya kerja. Itu jadi masalah. Karena apa? Kapan naik gaji, ini dan itu, ini begini, ini begitu. Bapak sudah perhatikan baik-baik. Saya bicara dengan Pastor Asa Boas juga. Kalau saya mau cari uang banyak, maka saya harus bekerja di luar. Di dalam pelayanan gereja, kita menabur, bukan kita mencari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Ini yang kita lihat, Paulus tidak berhutang kepada siapapun. Nggak ada dia hutang. Pelayanan misi Paulus yang pertama dengan Barnabas, pelayanan misi Paulus kedua dengan Silas, ya, karena ada konflik dengan Markus. 1 dan 2, Paulus membiayai hidupnya sendiri. Maka kita tahu bahwa Paulus sama-sama dengan Aquila kalau nggak salah ya, sama-sama pembuat kemah. Bukan berarti bahwa Paulus punya perusahaan kemah, disebut cuma sekali kok. Artinya apa? Namanya pelayanan gak ada duit, ya Paulus lakukan apa saja yang halal untuk dia mensupport pelayanannya. Maka saat itu dia bisanya tenda, ya dia bareng bikin. Tapi bukan berarti bahwa dia kemudian akhirnya tinggalkan pelayanan lalu bisnis tenda, enggak. Halo? Nah, misi yang ketiga, termasuk yang di Efesus. Dia sudah mulai diterima oleh saudara-saudaranya, murid-murid yang lain, dan dia sudah mulai dapat support dari Yerusalem. Maka Paulus dapat support. Puji Tuhan, gak apa-apa. Yang menarik adalah prinsip Paulus adalah jika tidak ada yang support pelayanan, saya bekerja. Ada amin? Menggebu-gebu, saya mau melayani Tuhan, tapi nuntut orang lain ngasih duit. Halo? Ya, saya meyakini begini kok, nggak usah jemaat ditakut-takutin ya. Kalau kalian tidak perpuluhan, lihat belalang pelahap siap di pintumu, belalang pengerit, belalang apa, bahkan belalang yang nggak ada di Alkitab disebutkan belalang yang lain. Makin banyak belalang makin bagus. Saya hanya sampaikan begini, kalau kita mau bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini, kita butuh tempat, kita butuh melakukan sesuatu untuk apa? Ayo kita kontribusi, selesai. Kenapa ditakut-takutin? Halo? Amin. Karena kalau kita mau, kita akan support. MCC di sini akan support, jemaatnya semuanya support. Nggak tahu berapa banyak, besar atau kecil, nggak masalah. Yang menjadi penting adalah saya mau support. Bagi Paulus tidak ada yang support pelayanan, dia bekerja. Tapi jika sudah ada yang support, cukupkan diri dengan apa yang ada. Nah kalau sudah ada yang support, mau cari lagi besar, mau cari lagi, ya nggak selesai-selesai sampai Tuhan datang. Halo, konteksnya pelayanan. Halo, tapi kalau mau pekerjaan silakan. Tapi yang menarik, ini menjadi perenungan saya dengan istri juga sama. Saya bilang, kita harus pastikan bahwa pekerjaan yang saya kerjakan ini
itu untuk pelayanan. Hidup saya bukan untuk pekerjaan. Hidup saya untuk melayani Tuhan. Amin. Maka bekerja adalah sebuah bagian tanggung jawab kita untuk kita mensupport pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka aplikasinya mari, ya, mari. Aplikasinya adalah pelayanan dapat didukung oleh diri sendiri dengan bekerja atau pemberian orang lain. Amin. Beritahu sebelahnya nggak usah nakut-nakutin pakai ayat. Ya, apalagi ayatnya salah. Memberi dengan sukacita, ini melayani, amin, melayani. Ya. Maka kita bertemu bersama-sama, lirik, ini mana snacknya ya, mana kopinya ya, mana tehnya ya, lalu komplain, aduh cemen, kalau pengen ada kopi bawa, halo, karena mentalitasnya ada mentalitas, saya harus dapat nih mana nih, apalagi ada yang berkata, saya udah perpuluhan di gereja, ini kok nggak ada kopi ya? Maka niat memberinya itu bukan untuk melayani Tuhan, tapi apa? Untuk fasilitas. Maka jemaat harus diajarkan, kita gereja tidak akan ada yang kekurangan kalau semua umat Tuhan mau berkontribusi dan bukan hanya kritisi. Amin. Yang ketiga terakhir ayat 35, firman Tuhan berkata, kita, ayat 35, silakan teman-teman. Ada ya. Nah, saya singkat di situ, tapi ini penuhnya nih. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka tidak mencari keuntungan itu yang pertama. Ya. Tidak malas bekerja itu yang kedua. Yang ketiga, tidak bersikap egois. Dalam pelayanan tidak bisa untuk kemana dan semua tentang untukku. Tolong aku dihargai, kalau nggak dihargai aku akan lakukan ini dan itu. Aku pindah ke sana dan kemari. Bukan, penderitaan itu bagian yang kita lewati. Halo? Yes or yes? Bapak Ibu sudah perhatikan baik-baik, saya kalau kesel, saya ngomong kepada orang yang terdekat. Boleh nggak ngomong kalau kesel? Ya, istri saya jadi tempat, aduh kesel. Tapi kan setelah itu apa? Kalau setelah itu, ingat ya, orang Kristen, kita murid Yesus, ya sudah. Tapi kalau setelah itu, bawa parang, itu yang masalah. Selama ini bacanya baca kitab apa? Nah Bapak Ibu sudah perhatikan baik-baik, ya. Masalah dalam pelayanan adalah fokus pada diri sendiri, tidak cukup punya empati. Saya ngobrol dengan para peneliti Kristen. Saya bertemu dengan profesor Kristen, dengan cendekiawan sekolah teologi, dia berkata apa? Dia mengatakan bahwa gereja, jika seluruh gereja di Indonesia pemimpinnya punya lebih banyak empati saja, sedikit saja, maka jemaatnya nggak ada yang susah. Pertanyaannya, nggak semua pemimpin rohani Kristen punya empati bagi orang lain. Maka memperluas kerajaan Allah diartikan buka cabang baru dan gedung baru lebih mahal. Ya nggak akan pernah cukup duitnya kalau kita bikin gedung terus. Yes or yes? Iya atau ya? Mari kita perluas kerajaan Allah, kita butuh 200 miliar. Loh, yang di belakang sana nggak makan 2 hari itu ada gitu. Apa yang kita lakukan? Jadi Bapak Ibu sudah perhatikan baik-baik, kata membantu di situ, ya, anti lambanomai. Anti lambanomai itu artinya mengambil bagian. Bagian kecil, seupil, besar, gede, yang penting mengambil bagian. Dan orang lemah di situ, frasa itu, ya, asteoneo, itu artinya lemah secara moral, lemah secara fisik, lemah secara karena dia miskin. Jadi Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu kalau kita lihat, ya, Yesus berkata di Lukas 4 kan, mereka yang miskin. Kemudian Yesus berbicara juga tentang kambing dan domba. Engkau melakukan sesuatu kepada yang hina ini, melakukannya untuk aku. Orang-orang yang lemah secara moral, sakit fisiknya, miskin, itulah yang harus kita empati, kita tolong, kita bantu mereka. Yang setuju katakan amin. Maka aplikasinya pelayanan harus ada empati, membantu, menolong orang yang lemah. Tapi sebelumnya kalau kita sudah menikah, kita ngobrol, saya ngobrol dengan pasangan saya, gimana saya? Bagaimana kita membantu dia, bagaimana caranya, ini dan itu.
Semuanya perlu punya empati. Maka Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar teladan sikap Paulus dalam pelayanan itu apa saja. Yang pertama, kita baca bersama-sama 2-3. Tidak cari keuntungan, tapi bentuk pengabdian. Niatnya adalah mengabdi taat kepada Tuhan, bukan cari emas perak. Yang kedua, baca bersama-sama 2-3. Tidak malas bekerja. Untuk apa? Untuk mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan. Halo? Maka kalau melayani orang di sana dan butuh uang transportasi untuk ke sana, maka saya perlu cari tahu bagaimana cara dapat uangnya supaya saya bisa ke sana. Amin. Ya. Yang ketiga, baca bersama-sama 2-3. Tidak bersikap egois dan harus punya empati kepada mereka yang lemah. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya berharap firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan saya dan kita semua untuk memiliki perilaku melayani Tuhan yang seperti yang Paulus pertanggungjawabkan kepada para penatua saat itu. Amin. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mau melayani Tuhan dengan 3 cara ini, dengan 3 sikap ini, angkat tangan tinggi-tinggi. Pastikan istri angkat tangan, suaminya lihat. Pastikan suami angkat tangan, istrinya lihat. Ya, dan saya percaya jika 3 perilaku ini mendarah daging dalam kehidupan kita, maka pelayanan penjangkauan jiwa, menghadirkan kerajaan Allah di dunia, di BSD, di Tangerang, di Bintaro, pasti terjadi. Pasti. Amin. Tidak ada lagi masalah-masalah yang aneh-aneh. Karena apa? Semua itu dimulai dari apa? Keinginan daging melayani sendiri. Cari uang, cari perak, cari emas. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau menemukan kami pelayan-pelayan yang tulus. Pelayan-pelayan yang sadar diri bahwa hidup kami sudah ditebus oleh Kristus. Bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Bahwa kami bersyukur jika Tuhan berikan pekerjaan atau bisnis. Tapi kami harus sadar itu semua untuk mendukung pelayanan. Itu semua untuk mengakselerasi peran dan tugas kami sebagai pelayan Tuhan. Karena hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Dan kami berdoa hari ini. Supaya firman kebenaran menjadi kekuatan bekal. Untuk kami semakin melayani Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan itu turun atas hidup kami. Dan Engkau tahu apa yang kami perlukan, yang kami inginkan. Bahkan sebelum kami meminta kepadamu. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bersama-sama untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia, bangsa yang Tuhan sertai, Tuhan akan berbuat dahsyat bagi bangsa ini. Biarlah Bapak rencana-Mu jadi atas bangsa Indonesia, khususnya di tahun-tahun pemilu ini. Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada di tempat ini, yang ada di bumi, yang ada di Indonesia. Kuasa-Mu sangat besar akan melindungi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan hari ini yang lemah tubuh, yang sakit Tuhan tolong sembuhkan. Yang membutuhkan mujizat, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Engkau Tuhan yang membuat mujizat, Engkau Tuhan yang sanggup membuat keajaiban-keajaiban atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Yang butuh pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan pasangan yang sempurna, pasangan yang terbaik daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk para pelayan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga semua ada pelayan Tuhan. Biarlah kami melayani Tuhan dengan tulus hati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita. Cinta kasih lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, memberikan kita keselamatan, kehidupan kekal. Bahkan Roh Kudus yang sekarang sudah ada di dalam diri kita yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya telah terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.